Bali di Apa Kabar Indonesia Pagi, langsung saya mau bertanya kepada Bang Ensa. Bang Ensa, bagaimana kemudian menanggapi atau menyikapi sebenarnya angka kepuasan dari masyarakat terkait 1 tahun kinerja dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini? Apakah memang ini salah satu capaian yang terbaik di era-era presiden sebelumnya, atau kemudian melihat memang ada angka-angka yang belum tercapai di 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran? Kalau kepuasan itu biasanya dekat sama kesukaan juga. Jadi kalau ada rasa suka biasanya kepuasan itu juga tinggi. Jadi waktu pada saat Pak Jokowi kan orang sukanya banyak tuh di awal-awal ya. Di awal-awal Pak Jokowi itu yang suka banyak, makanya kemudian kepuasan dia juga tinggi. Nah kalau sekarang memang banyak sekali penilaian publik yang harus dibereskan ya. Kalau tadi 57% angkanya Bang Hanta untuk ekonomi, maka ini sekarang kan memang lagi disiapkan oleh Pak Prabowo program-program yang bisa meningkatkan hajat hidup orang banyak gitu. Termasuk PHK, lapangan pekerjaan, makanya ada program magang nasional dan lain-lain. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kinerja menterinya Pak Prabowo ini memang ditingkatkan gitu, sesuai dengan keinginan Pak Prabowo untuk mensejahterakan Indonesia. Dengan ada 49 kementerian kalau saya nggak salah. Ini harusnya tingkat kepuasannya itu lebih tinggi dari itu. Jadi artinya memang ada menteri-menteri yang memang harus terus-menerus oleh Pak Prabowo dievaluasi. Pak Prabowo ini kan kayak manajer tim sepak bola ya. Jadi melakukan reshuffle itu seperti pergantian pemain sepak bola, jadinya nggak langsung banyak gitu, sedikit gitu. Tapi itu yang diharapkan oleh masyarakat, bukan tentang reshuffle-nya, tapi bagaimana tentang kehidupan kita ini membaik. Kalau tadi saya katakan di ekonomi ada purbaya yang masuk, terus kemudian ada optimisme tinggi juga di kalangan masyarakat, itu bukan berarti masyarakat akan terus-menerus memuja-muja Pak Purbaya gitu, dan memuja-muja tim ekonominya Pak Prabowo. Sebetulnya kan indikatornya gampang aja. Kalau kantongnya nggak tebel-tebel, tipis terus ya, ini lama-lama masyarakat ngomel juga. Kayak misalnya sekarang kan ada case tentang beras premium yang memang dibatasi ya pembeliannya. Di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta itu kentara sekali pembatasan, misalnya 5 kg hanya 2 kantong, 10 kg, 20 kg hanya 1 kantong, 1 kantong. Itu tentunya menimbulkan keresahan tersendiri itu. Walaupun di pasar tradisional katanya memang ada semuanya, beras tersedia melimpah. Tapi kalau hal-hal seperti ini didiamkan, maka akan ada guncangan-guncangan di kelas menengah. Kan Pak Prabowo di Paradoks Indonesia sudah menjelaskan, dan sekarang program-program Pak Prabowo itu menjelaskan bahwa kemiskinan buat seorang Prabowo itu ya diterjemahkan dalam program ini. Orang miskin itu nggak bisa makan makanan bergizi, makanya terus kemudian ada MBG. Kesehatannya nggak bagus, ada cek kesehatan gratis, pendidikannya nggak bagus, ada sekolah rakyat. Jadi semuanya diterjemahkan dalam program-program ini. Ekonominya nggak oke, ada Koperasi Merah Putih gitu. Artinya program-program Pak Prabowo juga langsung menyentuh rakyat-rakyat yang memang membutuhkan seperti itu, Bang? Memang langsung membutuhkan, tapi kalau kemudian tidak ditopang dengan program-program komunikasi yang bagus, nanti hasilnya juga nggak bagus juga. Makanya ada perubahan-perubahan, perombakan-perombakan di tim komunikasinya Pak Prabowo, ini juga hal yang positif. Walaupun menurut saya, tadi ya saya menggarisbawahi Koperasi Merah Putih, kan sampai hari ini nggak ada tuh sebuah kampanye tentang apa sih koperasi gitu. Kalau ditanya ke saya, misalnya koperasi itu ya dulu tempat jual kertas ulangan. Itu kan waktu kita sekolah kan itu. Kalau beli kertas ulangan ya di koperasi. Atau kebanyakan orang mikir koperasi itu ya simpan pinjam. Itu pun banyak pinjemnya daripada simpannya. Sama buat belanja tapi ngutang. Nah misalnya begitu. Padahal kan Koperasi Merah Putihnya Pak Prabowo ini justru untuk meningkatkan angka 57%-nya Mas Hanta tadi. Jadi ketidakpuasan di ekonomi, salah satunya ini lewat Koperasi Merah Putih, walaupun di level atasnya ada Danantara ya, yang kemudian sekarang di mata Pak Purbaya juga punya tempat tersendiri, tapi Danantara ini diharapkan memang bisa meningkatkan ekonomi dari sisi yang lain dibandingkan compare dengan Koperasi Merah Putih yang tadi. Hanya yang jelas, sebentar dikit lagi ya. Hanya menurut saya memang keinginan masyarakat untuk pendidikan yang bagus, kesehatan yang baik, kemudian juga ekonominya yang baik juga, ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau kemudian sekarang tantangannya adalah di lapangan pekerjaan, banyak PHK, kemudian harga-harga sembako yang naik,
dengan adanya misalnya BLT yang baru saja diluncurkan, ya mudah-mudahan saja itu bisa menutup beban ekonomi rakyat yang hari ini ada dan bisa meningkatkan 57% angkanya Mas Hanta tadi gitu. Oke. Silakan. Kita minta tanggapan dari Bang Daniel langsung nih terkait dengan kinerja kabinet yang dinilai cukup besar, harusnya tingkat kepuasannya ini lebih tinggi dari itu lagi Bang Daniel. Terutama ini di bidang ekonomi yang dinilai masih rendah dibandingkan dengan pendidikan dan kesehatan. Bagaimana Bang Daniel menilai evaluasi terkait bidang ekonomi? Iya, pertama memang tidak mungkin semuanya bisa di-cover selama 1 tahun belakangan ini. Tentu tadi saya sebutkan ada tahapan dan proses yang harus dilalui, dan roadmap yang dipilih Pak Prabowo itu cukup jelas terkait dengan bagian mana yang menjadi prioritas beliau di awal, terutama tadi yang hal-hal yang primer menyentuh kebutuhan masyarakat kita yang paling rendah. Kalau istilah data sekarang itu istilahnya desil 1 sampai dengan desil 4, atau yang mengalami kemiskinan ekstrim. Nah, itu prioritas presiden, termasuk tadi benar seperti disampaikan oleh Bang Hensat, ya kelompok-kelompok yang paling rentan itu yang kemudian menjadi prioritas Presiden Prabowo mengalokasikan anggaran APBN yang dikelola pada saat ini. Nah, kemudian kedua, pada prinsipnya Presiden ketika mendorong mengungkit ekonomi Indonesia, pendekatannya adalah ekonomi rakyat, ekonomi konstitusi. Makanya kemudian Pak Prabowo merevitalisasi koperasi. Nah, memang kritik Bang Hensat tadi harus dibenahi, dan kita sepakat dengan hal tersebut. Kan ada kritik juga yang menyampaikan kok koperasi justru sekarang pendekatannya adalah top down bukan down top begitu, karena pada prinsipnya kan koperasi itu dibangun dari para anggota di bawah, kemudian dibangun dengan badan usaha yang punya prinsip kekeluargaan, kemudian tujuan utamanya adalah mensejahterakan para anggota yang ada di koperasi tersebut. Presiden paham betul bahwasannya semangat berkoperasi ini belakangan ini itu mengalami diminishing, gitu, ada penurunan. Padahal ini adalah ekonomi konstitusi kita. Nah, oleh sebab itulah kemudian distimulus melalui pendekatan peran negara, agar kemudian masyarakat di bawah itu dibantu membentuk badan usaha dalam bentuk koperasi, yang itu bisa menstimulus nanti prinsip-prinsip ekonomi konstitusi kita, yaitu prinsip ekonomi kekeluargaan, di mana koperasi sebagai badan usaha itu bisa memastikan para anggota yang berhimpun di koperasi tersebut itu bisa lebih sejahtera sejak awal. Nah, itulah yang kemudian negara intervensi agar koperasi bisa lebih menyebar di seluruh Indonesia. Nah, prinsipnya sebenarnya Presiden Prabowo ingin mendorong spesialisasi pada sektor-sektor yang dianggap memiliki skala ekonomi yang sangat besar. Nah, kemudian yang ketiga, tentu Presiden memberikan stimulus kepada mereka-mereka yang rentan di sektor ekonomi, misalnya mereka yang masih menganggur. Makanya kemudian ada program magang nasional, kemudian ada saat ini mulai hari ini diberikan semacam bantuan langsung tunai kepada lebih dari 30 juta kelompok yang rentan, istilahnya adalah desil 1 sampai 4, jadi sekitar 900.000 per orang, dan Baik, Bang ini Daniel. akan membantu mengungkit menstimulus kegiatan ekonomi di masyarakat. Baik, Pak Daniel, kalau kita juga kemudian bergeser kepada Bang Hanta, kalau kita juga melihat data dari Poltreking bahwa ini kan tingkat kepuasannya sudah dirilis bidang per bidang. Kemudian kalau kita kemudian mencocokologi begitu ya, apa yang kemudian Presiden Prabowo Subianto kemarin sudah sampaikan. Ada peringatan pertama, peringatan kedua. Kalau sampai peringatan ketiga masih susah dibilangin, reshuffle. Nah, ini arahnya kemana kira-kira Bang Hanta? Ya, saya kira itu positif ya ketegasan Presiden Prabowo, karena
menteri ini kan instrumen bagi presiden untuk meningkatkan performa pemerintah, bagaimana presiden harus menunaikan janji-janji kampanyenya, menjalankan program-program prioritas. Salah satu instrumennya adalah menteri. Kapanpun mau diganti harus ganti. Karena itu saya kira positif dalam konteks agar para menteri tidak bersantai, tidak ada yang merasa aman. Jadi kapanpun, apalagi tadi saya katakan urusan politik selesai, bahkan kebesaran, dukungannya kebesaran. Nah, karena itu fokus saja pada kinerja. Bagi menteri yang tidak bagus kinerjanya, mestinya segera diganti. Lampu kuningnya ada mengarah kemana? Ke menteri mana? Kira-kira. Ya, kalau terutama di sini kami merekam, terutama bidang ekonomi, karena PR-nya di bidang ekonomi, kita bicara secara teknokratik ya, karena evaluasi secara akademik, di mana tadi PR-nya soal ekonomi, yaitu isu tentang lapangan pekerjaan, bagaimana menurunkan angka pengangguran, itu yang menjadi problem. Kemudian kedua, mengendalikan harga kebutuhan pokok. Itulah yang menyebabkan tingkat kepuasan di bidang ekonomi menjadi rendah. Meskipun tadi pelayanan kesehatan dan pendidikan yang tinggi. Nah, di titik ini maka menurut saya presiden harus lebih fokus bagaimana menteri-menteri di bidang ini kemudian tidak sesuai performanya segera diganti, karena kalau misalnya performa atau kinerja para menteri bagus itu kan secara umum kinerja presidennya pemerintah dianggap positif, memiliki dampak. Nah, kalau berangkat dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nah kalau masyarakat ditingkatkan kesejahteraannya tentu tingkat kepuasannya kan naik. Nah, hal yang kedua, saya kira yang juga penting diperhatikan presiden, sama pentingnya ya, satu, menunaikan, merealisasikan janji-janji kampanye, karena kita merekam dari sisi publik. Yang kedua adalah bagaimana strategi komunikasi ke publiknya. Jadi jangan sampai kemudian ada kementerian atau bidang yang sudah melakukan capaian yang luar biasa, tetapi tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif, publik tidak mendapatkan informasi yang tepat, sehingga tidak terdapat audit persepsinya, penilaiannya juga tidak positif. Itulah yang faktor itu menurut saya juga penting bagi presiden. Jadi waktu 1 tahun pertama ini, untuk di tahun kedua presiden punya ruang untuk melakukan melakukan evaluasi secara lebih komprehensif. Lagi-lagi adalah menteri yang harus dipantau serius. Jadi kalau tidak sesuai performanya harus segera diganti. Ibarat tadi permainan sepak bola, ya segera kapanpun kalau performanya tidak menarik, tidak bagus, tidak cocok, maka harus segera diganti. Terima kasih, itu dari sisi teknokratik. Yang kedua, beban publik. Jadi kalau ada misalnya kementerian yang kemudian dianggap negatif, menjadi beban bagi presiden, itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi intinya presiden itu kan menjalankan amanah konstitusi dan aspirasi rakyat. Pak Daniel, langsung tanggapannya? Iya, saya pikir kalau dari Pak Prabowo sebagai presiden sadar betul bahwasannya terkait dengan kinerja kabinet harus terus beliau evaluasi. Makanya beliau dalam sidang-sidang kabinet, bahkan dalam rapat-rapat terbatas, menyampaikan siapapun bisa diganti. Tidak ada orang yang tidak bisa diganti di dalam kabinet. Jadi mereka-mereka yang tidak perform, tidak bekerja dengan baik, ya siap-siap pasti akan diganti oleh Presiden Prabowo, dan itu selalu berulang. Apalagi kemudian bermasalah dengan integritas, begitu, masih berusaha main-main terkait dengan korupsi, kemudian masih berusaha melakukan rente di kementerian dan sebagainya. Itu dipantau oleh presiden dengan sangat baik, dan presiden pasti tahu semua informasi, siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh meneruskan apa yang menjadi visi besar beliau, siapa yang kemudian hanya peduli dengan kepentingan kelompok, vested interest mereka masing-masing, dan itu dipantau serius oleh presiden, dan siap-siap pasti akan terbuang dengan sendirinya dan sesegera mungkin. Kemudian kedua yang menjadi catatan, sebenarnya kalau kemudian kita ingin melihat kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo selama 1 tahun ini, beliau memang masih fokus pada pembenahan di ekonomi yang paling rentan, yang paling paling ekstrim kemiskinannya, penganggurannya dan sebagainya. Tapi kalau dilihat dari sisi ekonomi makro, sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita itu stabil, relatif 5%, bahkan salah satu tertinggi di negara G20. Inflasi kita juga terjaga 2%-an. Jadi salah satu terendah di negara-negara di G20. Semua indikator-indikator makro itu relatif positif. Baik.
Tentunya kita berharap bagaimana kemudian memang angka-angka kepuasan ini sudah keluar, tapi juga ini kan hanya 1 tahunan. Iya. Dan tentunya kita berharap bagaimana Masih ada kemudian babak masih ada selanjutnya. babak-babak selanjutnya yang terus bisa dibenahi oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Baik. Terima kasih Bang Hensa, Bang Hanta dan juga Bang Daniel untuk waktunya pada pagi hari ini, dan tentunya kita juga Terima kasih. sebenarnya Terima masih akan melihat salah satu program andalannya adalah Iya. makan bergizi gratis ya di segmen selanjutnya.